Nah, ulama yang pertama adalah Hamzah Fansuri. Nah, Hamzah Fansuri ini adalah tokoh ulama pertama yang ada di Aceh. Beliau adalah seorang penulis produktif yang menghasilkan sebuah tulisan risalah keagamaan. Selain bakatnya yaitu menulis, Hamzah Fansuri ini juga pandai berbahasa Arab, Parsi, dan juga Urdu. Beliau sangat terkenal karena banyak sekali prestasi dan juga keahlian-keahlian yang sudah terkenal di daerah Aceh. Kepopuleran nama Hamzah Fansuri tidak diragukan lagi. Banyak pakar telah mengkaji keberadaan Hamzah yang sangat populer. Kemudian lewat karya-karyanya yang sangat monumental. Nah, mengenai di mana dan kapan persisnya Hamzah lahir sampai saat ini masih menjadi pertanyaan dan perbedaan pendapat para ahli sejarah. Tetapi satu-satunya data yang dapat dihubungkan dengan tempat kelahiran Hamzah adalah Fansur, yang merupakan suatu tempat yang terletak di antara Sibolga dan Singkil. Kalau kita melihat dari keberadaannya sebagai penulis produktif yang tercermin dari karya-karyanya, tentu Hamzah telah berkiprah sejak pemerintahan Sultan Alauddin bin Sultan Ahmad Shah. Nah, kemudian hal ini dapat dilihat dalam sejaknya yang menggambarkan hubungan antara Hamzah dengan Sultan dalam beberapa syair beliau. Nah, kemudian ada bait-bait secara eksplisit memberikan pesan bahwa hubungan antara Hamzah dengan Sultan adalah harmonis. Hamzah Fansuri yang dibawanya bersama seorang muridnya bernama Syamsuddin. Nah, yang beliau sangat faham tentang tasawuf wujudiyah. Mereka berdua telah memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran dan praktek keagamaan kaum muslim Nusantara pada tahun pertama atau pada abad ke-17 Masehi, di mana ajaran-ajaran mereka sangat dipengaruhi oleh karangan-karangan Ibnu Arabi dan Al-Jilili. Misalnya bahwa alam raya merupakan serangkaian emanasi Neoplatonisme dan menganggap setiap emanasi adalah aspek Tuhan. Tuhan sebagai wujud tunggal yang tiada bandingannya dan sekutu menampakkan sifat-sifat Baik, kreatifnya. selanjutnya yaitu ada tokoh yaitu yang bernama Syamsuddin Al-Sumatrani. Sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Fansuri ialah Syamsuddin Al-Sumatrani atau yang juga dikenal sebagai Syamsuddin Fasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya itu. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Syamsuddin Pasai ini seorang ulama dan sangat disayangi Sultan Iskandar Muda sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Syamsuddin sebagai bishop yang berarti seorang mempunyai kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu, ia seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari Al-Jauhari, pengarang kitab Tajul Al-Salatin. Dalam penulisan sastra, peranan Syamsuddin terutama dalam upayanya mengembangkan kritik sastra secara hermeneutika sufi takwil yang telah berkembang sejak abad 11 Masehi. Karyanya yang menggunakan metode takwil ini tampak dalam risalahnya yaitu Syarah Rubail Hamzah Fansuri. Takwil merupakan metode penafsiran sastra yang melihat teks puisi sebagai ungkapan kata-kata simbolik dan metaforik yang maknanya berlapis-lapis. Makna lahir, makna batin, dan makna isyarah atau sugestif. Bahasa Melayu yang digunakan Syamsuddin dalam karyanya tidak jauh berbeda dari bahasa Melayu.
yang digunakan penulisan kitab sastra dalam abad 17 sampai 19 Masehi. Berikut yaitu karya-karyanya, antara lain adalah Mir'at al-Mukminin, cermin orang beriman. Selanjutnya ada Jauhar al-Haqaiq, permata kebenaran. Selanjutnya ada Kitab al-Harakah. Selanjutnya ada Mir'at al-Iman, Kitab al-Martabah, martabat manusia. Selanjutnya yaitu ada Mir'at al-Muhaqqiqin. Selanjutnya ada Syarah Rubail Hamzah Fansuri. Yang terakhir selanjutnya yaitu ada Tarik al-Salihin dan lain-lain dan banyak lagi. Nuruddin Ar-Raniri, ulama dan sastrawan ini berasal dari Ranir. Lahir pada 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Dalam pembaruannya, Ar-Raniri memperkenalkan corak keilmuan dan wacana keagamaan yang baru. Meskipun ia juga seorang penganut wujudiyah dan pengikut Ibnu Arabi, namun dalam menafsirkan saja, tetapi juga menjelaskan ke karya-karyanya. Karyanya cukup banyak, lebih dari 40 kitab, antara lain yang sudah saya sebutkan: Sirat al-Mustaqim atau Jalan Lurus merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam Melayu. Kedua, Darul al-Faraid membahas tentang tauhid dan falsafah keimanan. Yang ketiga, Lata'i al-Asrar. Yang keempat, Hal al-Zil ma'a sahabihi Umandat al-Itiqad. Yang kelima, Hujat al-Sidik. Yang keenam, Jauhar al-Ulum. Yang keenam, Ma'al Khayat dan lain-lainnya. Yang kedua, Abdul Rauf al-Singkili. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh yang terakhir. Ia lahir di Fansur, dibesarkan di Singkel, wilayah pantai barat Laut Aceh. Diperkirakan lahir tahun 1615 Masehi. Ayahnya Syekh Ali Fansuri masih bersaudara dengan Syekh Hamzah Fansuri. Beliau menghabiskan waktunya selama 19 tahun untuk menuntut berbagai cabang ilmu Islam di Harmain. Setelah selesai belajar berbagai macam ilmu agama, ia kembali ke Aceh dan membaktikan dirinya di Kesultanan Aceh pada masa pemerintahan Ratu Saifatuddin. Abdul Rauf ini diangkat sebagai mufti Kesultanan Aceh menjadi Qodi Malikul Adil. Dalam kiprahnya, beliau melanjutkan usaha pembaharuan yang pernah dirintis oleh Ar-Raniri. Tema sentral pembaharuannya diutamakan pada rekonsiliasi dan memadukan secara simfoni, tasawuf, dan syariah. Kegagalan Ar-Raniri menentang paham wujudiyah dilanjutkan oleh Abdul Rauf, tetapi tidak dengan jalan radikal. Beliau sangat bijaksana dalam menyikapi dua hal yang bertentangan dan tidak bersikap kejam terhadap mereka yang menganut paham lain. Beliau juga mengecam sikap radikal yang dijalani Ar-Raniri. Dengan bijaksana mengingatkan kaum muslimin Nusantara bahwa jangan tergesa-gesa dan bahayanya menuduh orang lain sesat atau kafir. Abdul Rauf ini aktif menulis karya-karya keagamaan yang membahas masalah fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan tafsir. Karya-karyanya antara lain yaitu Kifayat al-Muhtajin. Kesimpulan, beberapa tokoh ulama telah memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam pada awal di Aceh dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia Islam. Mereka telah berjuang dan berkiprah dalam usaha memperkenalkan nilai-nilai Islam dan benar-benar mengajak masyarakat untuk melakukan syariat Islam dengan menyampaikan ajaran-ajaran ortodoksi. Bukti kejayaan dan kebesaran ulama-ulama besar tersebut kini dapat disaksikan sebagai saksi sejarah dengan masih adanya pusara atau makam-makam di Aceh dan